Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk aktivitas rutin tahunan kita, yakni pengajian menjelang buka selama bulan Ramadan. Ini merupakan hari yang pertama dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, dan sebagaimana tahun-tahun yang lalu, izinkan saya untuk setiap menjelang buka pada giliran saya setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis ini untuk meneruskan kajian kita kitab Nashihul Ibad ya. Jadi kajian kitab Nashihul Ibad ini saya masih ingat sekali ya, dulu saya mulai itu pengajian ba'da maghrib ya. Tapi lalu kemudian ketika pengajian ba'da maghrib itu berhenti, lalu ikut berhenti, lalu kemudian kita teruskan setiap Ramadan pada pengajian menjelang buka seperti ini. Makanya meskipun toh sudah bertahun-tahun itu, ya sekarang ini masih pada bab thulathi ya. Itu pun sesudah sekarang ini kita kaji juga setiap ba'da maghrib itu ya. Ada kajian ba'da maghrib setiap Rabu malam ba'da maghrib itu ya. Dan ini kita meneruskan ya. Mungkin sudah 5 tahunan lebih ya kita ngaji Nashihul Ibad ini ya. Baru sampai bab thulathi. Yang terakhir kemarin itu makalah yang ke-18 ya, kalau tidak salah. Sehingga sore hari ini kita akan membahas makalah yang ke-19 ya. Namun sebelum kita membahas makalah yang ke-19 dari bab thulathi kitab Nashihul Ibad ini, mari kita buka pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bapak dan Ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita, makalah yang ke-19 dari bab thulathi kitab Nashahul Ibad. Wal maqalatut tasi'ata asyarata, dan makalah yang ke-19 an Yahya bin Mu'adzir Razi. Makalah yang ke-19 ini dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini merupakan salah satu ulama tasawuf ya, yang berasal dari Iran ya. Beliau itu lahir di kota Rai ya, yang merupakan salah satu kota di provinsi Teheran ya. Lahir tahun 830 Masehi. Jadi ya boleh dikatakan merupakan ulama sufi yang termasuk awal-awal ya ini ya. Nah, oleh Imam An-Nawawi ya, mengenai Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini diberi penjelasan sebagai berikut ya. Al-Wa'idhi. Jadi Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini dikenal sebagai orang yang pemberi mau'izah ya. Lahu lisanun firraja'i khususan ya, secara khusus ya, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini memiliki lisan yang bagus ketika menjelaskan persoalan-persoalan yang berkait dengan harapan begitu ya, optimisme begitu ya. Wa kalamun fil ma'rifati, dan juga memiliki kemampuan ketika berbicara mengenai ma'rifah itu dengan bagus ya. Pengetahuan tentang Tuhan itu dengan sangat bagus. Ini penjelasan Imam Nawawi mengenai sosok Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ya, yang tadi sudah saya sebutkan merupakan salah satu sufi yang lahir di kota Rai tahun 830 Masehi ya. Nah, lalu kemudian masih penjelasan Imam Nawawi, kharaja ila Balkha wa aqama biha. Meskipun Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini berasal dari Iran, tetapi kemudian beliau keluar ya, merantau menuju Balkha ya. Balkh itu salah satu kota di Afghanistan ya. Wa aqama biha, dan menetap di sana muddatan, beberapa waktu ya. Jadi pernah menetap di Balkh beberapa waktu. Wa raja'a ila Naisabura, tapi kemudian beliau kembali ke Iran, tetapi tidak di kota kelahirannya, melainkan di kota lain, yaitu kota Naisabur. Wa mata biha sanata thamanin wa khamsina wa mi'atain, dan kemudian beliau ini wafat pada tahun 258 Hijriah. Kalau Masehinya tahun 871. Jadi kalau kelahiran 830, wafat 871 Masehi, berarti masih sangat muda itu. Jadi 41 tahun sudah wafat. Nah, saya sempat membaca mengenai biografi
Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, beliau ini merupakan sufi yang meskipun cukup dikenal, tetapi ternyata tidak punya kitab yang kemudian bisa dibaca sampai dengan sekarang ini ya. Tapi anehnya ya, kaul-kaulnya itu banyak dikutip oleh para sufi-sufi yang lain. Ini ya. Jadi kita mengenal bahwa itu adalah kaulnya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini adalah dari para sufi-sufi yang lain ya. Ya. Termasuk juga kaul yang ada di dalam kitab Nasyail Ibad yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian diberi syarah oleh Imam An-Nawawi ini ya. Tapi dia dikenal sebagai al-wa'idh tadi itu, sebagai pemberi mau'idhah yang punya kemampuan berbicara yang bagus ketika berbicara mengenai ma'rifah, yang punya kemampuan yang bagus ketika memberikan semacam ya, kalau sekarang mungkin motivator itu mungkin ya. motivator ulung pada zamannya beliau ini ya. Oke. Ya. Nah, apa yang dingendikakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, nah ini ngendikannya ya, atau dawuhnya, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Dawuhnya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ya, tuba, berbahagialah, beruntunglah ya. Kalau kita ngaji di pesantren biasanya diterjemahkan tuba itu bejo kemayangan ya. Bejo kemayangan ya. Ya, beruntunglah ya. Siapa yang beruntung itu? Liman tarokat dunia, bagi orang-orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dunia itu meninggalkan dia ya. Nah, apa itu maksudnya nanti ya kita bahas ya. Jadi orang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia itu termasuk orang yang beruntung menurut Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Lalu yang kedua, ini kan bab thulathi ya, bab thulathi isinya tiga poin ya. Yang kedua, wabana qabrahu qabla an yadkhulahu. Orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Nah ini juga apa maksudnya ya? Apa seperti orang-orang yang sebelum mati membangun kuburnya itu ya, wis dikedui, wis dilobangi, wis disiapke macam-macam ya. Apa seperti itu? Nanti kita bahas juga ya. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Dan orang yang juga termasuk mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang membuat ridho Tuhannya ya sebelum dia berjumpa dengannya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, mari kita coba bahas satu persatu ya. Dari ketiga yang didawuhke oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini. Yang pertama, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Ya, beruntunglah orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dia
sebelum dunia meninggalkannya, maksud saya ya. Nah, pernyataan dari Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini kemudian diberi syarah oleh Imam Nawawi sebagai berikut. Ayil khairul kathiru, yang dimaksud dengan bejo kemayangan dalam bahasa Jawa atau keberuntungan yang besar ya, itu adalah al khairul kathir, kebaikan yang banyak. Jadi orang akan mendapatkan kebaikan yang banyak ya. Siapa itu? Yakni liman sorofa amwalahu, bagi orang-orang yang mentasarrufkan hartanya ya, membelanjakan hartanya fi anwa'il birri, di dalam bermacam-macam kebaikan, qabla dhahabiyah, sebelum hilangnya harta itu, anhu, dari orang yang bersangkutan ya. Jadi orang yang mau membelanjakan hartanya untuk berbagai macam kebaikan ya, untuk sedekah, untuk menyantuni anak yatim, membangun masjid, membangun madrasah dan lain sebagainya, misalnya itu sebagai contoh saja, sebelum hilangnya harta itu ya. Nah, ini menarik ini ya. Sebelum hilangnya harta itu. Jadi yang dimaksud dengan meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya itu, kita mau mentasarrufkan harta kita sebelum hilangnya harta itu dari kita. Lu apa bisa hilang harta itu? Kan pertanyaannya begitu. Oh, sangat mungkin ya. Sangat mungkin ya. Dalam kaitan dengan ini, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah suatu ketika beliau sedang membaca surat At-Takatsur ya, alhaqkumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya, telah melalaikan kamu ya, berbanyak-banyak harta ya, sehingga kemudian lalu kita nanti sampai masuk kubur itu baru sadar begitu ya. Itu lalu kemudian Rasulullah menyampaikan begini, yaqulu ibnu Adam, manusia itu pada mengklaim ya, hartaku ya, begitu. Lalu Rasulullah bertanya, wahal laka mim malika ya, ya, apakah engkau betul-betul punya harta ya, kecuali illa ma akalta fa'afnaita ya, wala bista atau aula bista ya, fa'ablaita au sodakta fa'abqaita ya. Kata Nabi, harta yang betul-betul kita miliki itu sesungguhnya ya, apa yang kita makan ya, itu pun juga habis ya. Wong kemudian ya jadi kotoran yang kita buang saben pagi itu ya. Lalu kemudian apa yang kita pakai ya, itu pun juga rusak, apapun ya. Ya kalau pakaian yang kita pakai ya pakaian ini, tapi sesungguhnya kan ya apa saja yang kita pakai ya, mobil ya, apalagi rumah, apalagi itu kan semuanya rusak ya. Au sodakta, atau juga apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang akan kekal sampai dengan akhirat ya. Jadi sesungguhnya
harta yang kita miliki yang sesungguhnya itu ya apa yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita sedekahkan itu sebenarnya. Selain itu, sangat mungkin bukan milik kita itu ya. Sangat mungkin bukan milik kita. Ya. Bisa milik pencuri, bisa milik banjir, bisa milik gempa bumi ya. Kalau banjir datang tuh mbok harta seberapapun hilang gitu ya. Gempa bumi datang tuh mbok seberapapun harta hilang, bahkan termasuk diri kita pun juga bisa hilang sekaligus ya. Oleh karena itu sekali lagi luar biasa ini Nabi mengatakan kita itu bahwa harta yang kita miliki sesungguhnya hanya itu saja ya, hanya yang sudah kita makan, sudah kita pakai, sudah kita sedekahkan ya, dan yang kita sedekahkan itulah yang betul-betul masih terus bertahan ya, sampai kemudian abadi menemani kita sampai dengan di akhirat kelak ya. Pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu sudah menyiapkan makanan, dan makanan itu ya tentu saja dipersiapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilalahnya ada yang minta. Lalu kemudian makanan itu diberikanlah kepada yang meminta makanan tadi karena kelaparan tadi itu. Oleh Sayyidatina Aisyah makanan itu diberikan ya. Ya. Lalu ketika Rasulullah SAW pas waktunya makan, mau makan, bertanya, wahai Aisyah, adakah makanan? Oh tadi ada Rasulullah ya, tapi tadi ada yang mes, lalu saya berikan kepada pengemis. Ya. Habis lalu sekarang sudah nggak ada. Katanya. Jadi kata Aisyah itu habis sudah ya, gitu ya. Apa kata Nabi? Oh itu bukan habis. Ya. Malah itu yang masih gitu ya. Kata Rasulullah, oh itu bukan habis, malah itu masih itu. Yang masih ya itu malah justru gitu ya. Yang masih itu yang diberikan tadi kepada fakir miskin itu. Jadi kelihatannya habis, tapi justru itu yang masih ya. Yang bakok tetap yang nanti akan kita tuai sampai dengan di akhirat kelak itu. Masya Allah ya, jadi itu ya mengenai terkait dengan tadi itu, bahwa yang namanya harta itu sesungguhnya yang secara hakiki masih ada pada kita itu ya yang kita sedekahkan itu ya. Ya. Makanya Ali Zainal Abidin itu ya, salah satu cucu Rasulullah, kok cucu ya, berarti ya cicit ya, anaknya Hasan itu ya, kalau tidak salah itu ya. Itu kalau ada yang datang kepada beliau, lalu beliau memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk apapun ya, ketika ada orang minta itu apa yang beliau katakan ya, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah ya, terima kasih wahai orang yang telah membawakan bekalku untuk akhirat kelak ya. Luar biasa itu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Mungkin kalimat inilah yang kemudian lalu dimodifikasi dalam bentuk cerita ya. Saya kan sudah pernah cerita ya dulu ya. Ada pengusaha di Jogja itu yang dengan harta itu ora eman itu ya. Ora eman itu maksudnya apa ya?
Nyah-nyoh begitu ya, betul. Nyah-nyoh, ora iman, tidak sayang. Tidak kok harta itu digenggam ya. Dipegang terus tunda. Tapi diberikan kepada siapa saja yang butuhkan. Ya. Pesantren, madrasah, yatim piatu, masjid. Pokoknya untuk semua kebaikan nyah-nyoh itu pengusaha itu. Ya. Nah, lalu kemudian ada seorang yang bertanya kepada dia. Ini saya baca itu cerita itu di WA ya, itu cerita ya. Makanya saya katakan bisa jadi cerita ini hanya mengadopsi kalimatnya Ali Zainal Abidin tadi dikemas dalam bentuk cerita ya mungkin ya. Jadi lalu apa? Ditanya oleh salah seorang, "Loh Pak, ya katakanlah begitu ya Pak, jenengan itu apa ya tidak iman toh dengan harta nyampean? Jenengan itu apa tidak cinta dengan harta sampean itu? Jenengan apa tidak sayang dengan harta sampean itu?" Ya. Jenengan itu kan ya dapat harta seperti itu kan ya mestinya ya hasil dari bekerja keras ya. Uang pedagang tuh ya meskipun ya pedagang besar untungnya banyak-banyak tapi kan ya sedikit demi sedikit dapatnya itu kan ya. Lu kok lalu dengan setelah dapat cuma dikasih-kasihkan itu apa enggak sayang dengan harta itu? Apa jawabannya? Ya. Jawabannya itu, loh siapa bilang saya enggak cinta dengan harta saya? Loh saya sangat cinta dengan harta saya itu. Ya. Saking cintanya saya dengan harta saya itu saya kepingin semua harta yang saya miliki itu nanti menemani saya sampai di akhirat. Itu jawabannya. Ya. Jadi ibu-ibu, Bu, ya, dengar ya Bu ya. Ya. Jadi saking cintanya pengusaha ini, ya sekali lagi saya ulangi, itu kepengen semua hartanya itu menemani dia nanti sampai di akhirat. Ya. Karena itulah, ya, karena saya kepengen harta itu menemani saya sampai di akhirat, sementara saya itu nanti kalau mati tidak bisa membawa harta, ya. Tidak bisa saya sendiri, wong saya nanti kalau mati itu masuk kubur itu ya hanya bawa apa? Kain kafan saja, yang lain saya tinggal. Itulah sebabnya maka sejak sekarang saya titipkan ya. Titipkan ke masjid, titipkan ke sekolah, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke fakir miskin, titipkan ke ya apa saja yang bisa dititipi ya. Ya, yang itu maksud saya supaya besok bisa menemani saya di akhirat itu. Kalau nggak saya titipkan seperti itu ya nanti jangan-jangan nggak bisa itu menemani saya di akhirat. Ya tadi itu bisa hilang tadi itu kata Nabi itu. Ya. Atau kalau tidak hilang tuh paling banter ya, paling banter menjadi hak ahli waris, paling banter itu, paling banter itu. Jadi sekali lagi harta kita yang kita sering klaim itu harta saya itu kata Nabi yang menjadi hartamu yang hakiki yang sudah kamu makan, yang sudah kamu pakai dan yang sudah kamu sedekahkan itu. Yang lainnya belum tentu bisa hilang. Ya. Nah, si pengusaha ini khawatir kalau nanti hilang tidak bisa menemani dia atau ditinggal tidak bisa menemani dia. Makanya disedekahkan tadi itu, ya, dikasih-kasihkan, nyah-nyoh tadi bahasa Jawa itu ya, nyah-nyoh tadi itu. Ya. Nah, orang yang bertanya baru paham, oh begitu toh ternyata itu. Lah, kemarin belum lama itu saya itu membaca WA lagi itu, bukan pengusaha di Jogja ternyata, pengusaha di Surabaya. Oh berarti kok karangan nih berarti. Tapi karangan yang baik tidak apa-apa ya, karangan yang baik tidak apa-apa. Nah itu sekali lagi dugaan saya mungkin bisa kemungkinan besar diambil dari itu tadi, ya, ungkapan dari Ali Zainal Abidin tadi yang selalu mengatakan marhaban biman hamala zadi ilal akhirah tadi itu, ya.
Jadi kalau ada orang minta-minta itu mas selamat datang ya, selamat datang. Senang kalau ada orang minta itu senang. Kalau pada umumnya orang kan tidak senang ya. Orang datang tuh baru ada tak wah sopo kayak yang jaluk mesti gitu kan kita ya. Lah ini enggak, ini justru kalau ada orang datang minta itu marhaban, selamat datang dan terima kasih. Karena apa? Kalau dia minta kita bisa beri, itu berarti kita bisa menitipkan harta yang kita berikan itu sampai kepada akhirat. Jadi minta tolong dibawakan itu berarti itu. Ya. Jadi apa istilahnya? Semacam apa itu ya? Semacam kurir berarti itu ya. Semacam kurir atau semacam jasa paket begitu Pak ya. Semacam jasa paket itu ya. Malahan itu. Jadi malah berterima kasih ya. Berterima kasih itu. Kalau ada yang minta-minta itu. Ya. Ya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah sebabnya Gus Baha itu pernah menyampaikan itu ya. Jadi bahwa yang namanya sedekah, yang namanya memberi orang itu tidak lain ya pengabadian harta itu. Ya. Jadi harta yang tadi mestinya bisa hilang tadi itu ya diabadikan. Lewat apa? Ya lewat sedekah, lewat pemberian kepada yang memerlukan tadi. Nah, inilah ya makna penting dari apa namanya ngendikannya Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi tadi itu ya, orang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia, yang kemudian diberi syarah oleh Imam Nawawi, orang yang mau memberikan hartanya untuk kepentingan sosial agama yang baik-baik itu ya, sebelum hilangnya harta itu ya, itu menjadi sangat bisa kita pahami dengan baik ya. Ya. Ya, oleh karena itu ya monggo supaya kita ini bisa masuk kategori orang yang berbahagia, orang yang disebut Mu'adz bin Jabal sebagai bejo kemayangan, beruntung ya, itu ya tadi itu mau meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita, mau mentasarrufkan harta kita untuk berbagai macam kebaikan fi anwa'il birri qabla dhahabiyah anhu, sebelum harta itu hilang dari kita ya. Sebab kalau nanti harta sudah terjun hilang ya, kita baru kecewa, tidak bisa bersedekah lagi ya. Lah sebelum harta itu hilang, harta itu masih kita miliki, makanya segera kita berikan kepada yang membutuhkan, dan sekali lagi itu akan membawa keuntungan yang banyak. Keuntungan yang banyak itu bagi yang diberi, senangnya bukan main ya. Orang yang diberi itu senang bukan main. Bagi kita, yo pastilah ya, orang yang bersedekah itu dilipat gandakan sedekahnya ya. Dalam Al-Quran saya kira kita sudah berkali-kali mendengarkan itu, barangkali kita lupa kita ingatkan kembali, orang yang mau berinfak di jalan Allah itu dilipat gandakan sampai 700 kali, bahkan malahan masih ditambah lagi, bisa jadi malah sekehendak Allah yang tidak bisa diukur hanya dengan 700 beberapa ratus kali ya. Nah inilah yang mestinya sekali lagi mendorong kita untuk gemar mentasarrufkan harta itu di berbagai macam jalan kebaikan tadi itu. Nah dalam konteks kita sekarang ini ya, masjid kita ini sekarang ini masih butuh ya, masih butuh untuk finishing ya, dan tidak hanya finishing ya, memang utangnya juga masih banyak ya Pak Purtomo ya. Kemarin kita bisa melanjutkan ini karena ada yang nalangi ya. Ya mudah-mudahan bagi kita yang kebetulan punya kelebihan rezeki ya, punya harta yang tadi kita klaim miliki sebagai harta kita itu, ya monggo sebagian kita infakkan supaya harta yang kita infakkan itu sekali lagi betul-betul bisa abadi ya, menemani kita sampai dengan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin ya.
Demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semakin ya mendorong kita untuk terus beramal baik, ya tentu ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya. Mari kita akhiri kajian kita sore hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.